Halo Bung Rocky, kita lanjutin ngobrol soal IKN ya. Kemarin tuh ramai sekali loh ya respon publik berkaitan dengan adanya HGB 160 tahun, kemudian tax amnesty 30 tahun, terus ada lagi juga tax deduction sampai 350% dijanjikan oleh Pak Jokowi yang kita sebut sebagai obral besar gitu. Dan kemudian bersama dengan itu wacananya muncul juga dari kalangan otorita yang menyebutkan kalau Pak Jokowi kemarin nyebut IKEA sudah mau masuk 7 rumah sakit mau masuk. Nah sekarang dari otorita ini disebutkan bahwa Starbucks, kopi kenangan, kopi tuku, terus kemudian bahkan taksi udara dari Korea Selatan itu akan masuk gitu. Tapi sementara orang kemudian menangkap sinyal yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan juga dari otorita ini. Sajian di atas meja itu kalau terlalu banyak bumbu itu makin nggak enak justru kan. Jadi ini semacam Pak Jokowi presiden taruh bumbu segala macam tuh, bumbu kopi kenangan, kopi apalah, helikopter segala macam tuh, IKEA. Itu kan bumbu aja dicampur di situ. Padahal kita tahu pebisnis itu melihat potensi pasar gitu. Dan dari awal kita membayangkan kalau disebut IKEA tuh, ya IKEA itu kan kelas menengah tuh. Padahal yang mau dipindahin di situ adalah prajurit ASN tuh. Yang menganggap ya IKEA menganggap beberapa dia dapat untung dari situ. Korea Selatan iya itu basa-basi aja. Tapi kita mau lihat basa-basi itu sebagai kepanikan dari Pak Jokowi yang memang tadi berkejaran dengan masa jabatannya akan berakhir tuh. Jadi Pak Jokowi selalu ingin mimpinya itu diwujudkan sebelum dia lengser. Kira-kira begitu. Minimal fondasinya udah ada. Jadi nanti akan ada iklan baru lagi bahwa ibu kota negara itu akan dihuni oleh mall. Kan bertentangan sebetulnya kan. Ngapain ibu kota negara? Mall itu adanya di Jakarta karena dianggap dulu IKN itu ya pusat pemerintahan bukan pusat bisnis tuh. Jadi bagi semua brand yang disebut Pak Jokowi itu merasa ajaib ya karena bujukannya terlalu banyak tuh atau terlalu melambung dan itu sebetulnya adalah fake, itu sebetulnya adalah hoax juga. Jadi ini intinya kalau dulu di awal semua orang merasa IKN itu prospektif. Kenapa? Karena dijamin oleh SoftBank. Karena Pangeran Arab Saudi yang kemudian jadi raja sekarang bersedia untuk jadi semacam ya perantara bisnis internasional. Apalagi karena kondisi Kalimantan dengan lingkungan itu akan dijamin oleh Tony Blair. Sekarang orang bertanya kemana Tony Blair? Kemana Arab Saudi, kemana SoftBank, kemana investor yang lain? Jadi itu nggak ada lagi semacam jadi salesman sendiri itu kan, sales promotion boy, SPB jadi Pak Jokowi kan. Karena kabinet juga, saya kira kabinet merasa ya udah nggak mungkin dilakukan. Nggak ada gairah lagi dari kabinet untuk bicara IKN sama seperti di awal tuh. Saya dapat undangan banyak dari universitas di Kalimantan untuk bicara kembali tentang potensi sebetulnya bukan potensi berhasil walaupun dianggap bicara mereka, tapi potensi gagalnya IKN kira-kira begitu. Dan memang itu mesti dibayangkan juga potensi gagal lebih baik dibicarakan dari sekarang supaya ada mitigasi itu. Jadi ambisi Pak Jokowi memang ada terus, tetapi realitas ekonomi politik dunia terutama itu menyebabkan para investor besar bikin kalkulasi ulang. Karena ini resesi mungkin 2-3 tahun ke depan masih akan jalan. Dan orang akan berhemat. Kan investor juga otaknya bagus tuh. Kalau lihat ini bahaya secara politik juga bahaya. Misalnya investor merasa Anies pasti akan batalkan IKN, ngapain dia invest di situ? Kan itu intinya tuh. Ya. Jadi memang betul tadi deh. Ini berkejaran. Tetapi kelihatannya begini. Sebenarnya kalau Pak Jokowi mau putar balik, gitu ya, masih belum terlalu jauh kan. Belum banyak yang dibenamkan di sana lah. Itu kecuali investasi moral Jokowi yang akan makin terkuras kalau itu tidak terjadi. Kan cuma sederhana itu aja. Ya itu poinnya sebetulnya. Kalau ditanya ke saya atau apa solusinya, ya kita bantuin Pak Jokowi itu dibatalkan aja. Bilang aja lebih baik Pak Jokowi bikin istana kepresidenan di semua provinsi. Itu lebih kan itu murah kan. Ya satu-satu mungkin 100 M tuh. Nggak sampai 3 triliun untuk bikin istana kepresidenan. Semua provinsi ingin ada istana kepresidenan. Kalau Pak Jokowi berkunjung, datang ke istana kepresidenan. Kalau ibu kota itu kan macam-macam yang mesti digusur tuh. Dan investasinya panjang. Jadi lebih baik tadi berbalik arah aja Pak Jokowi bilang, oke, saya berpikir ulang bahwa IKN itu memberatkan masyarakat, memberatkan ekonomi, dan membebani presiden berikut. Maka mungkin lebih baik kalau kita ganti, akan ada 37 istana kepresidenan
bukan ibu kota negara tapi istana kepresidenan di semua provinsi. Itu orang lebih bergembira tuh karena dianggap itu lebih ramah pada semua keragaman di Indonesia tuh. Ada istana di Sumatera Barat dengan desain Minang, istana di NTT desain khas lokal, istana di macam-macam kan. Itu lebih masuk akal sebagai keragaman budaya dan budget wise gitu. Bijak secara anggaran. Ya, dan gini, saya kira sebenarnya, nah ini kita kasih kisi-kisi Pak Jokowi juga ya. Sebenarnya Pak Jokowi nggak perlu terlalu kehilangan muka gitu, karena kan beliau juga bolak-balik menyatakan banyak sekali udah negara yang antri IMF kan gitu ya. Dan itu kan dan kemudian resesi ekonomi kan dia bisa menyatakan begitu dan itu bisa jadi hero. Saya akan memilih membatalkan IKN ini ketimbang kita sebagai negara kemudian menjadi termasuk salah satu pasien IMF kan bisa gitu kan, jadi kan keren juga tuh justifikasinya. Justru ada momentum Pak Jokowi bisa bilang itu poinnya kan, di tekanan internasional dan sepertinya publik belum menyetujui. Jadi lebih enak tuh kan, Pak Jokowi jangan ngomong 2 menit itu di televisi lah orang Pak Jokowi pulih kemampuan dia untuk menjadi negarawan. Kalau sekarang itu dianggap sebagai motif politiknya lebih kuat daripada motif kenegarawanan kan. Jadi orang ingin lihat Pak Jokowi muncul di publik dan mengatakan kesulitan ekonomi itu memungkinkan kita juga jadi pasien IMF kan. Pak Jokowi bilang ya udah ada negara yang jadi pasien IMF dan ya pasti Indonesia masuk di situ. Yang negara sebesar Inggris saja bisa kelaparan, apalagi kita yang juga punya masalah dengan disparitas dengan struktur ekonomi yang rapuh gitu kan. Jadi hal-hal yang memungkinkan Pak Jokowi diingat orang harusnya dia lakukan sekarang. Nggak usah paksa lagi tuh bikin IKN. Orang akan maafin lah, itu ambisi yang salah memang. Bahkan apologi bisa diberikan. Oh ya, karena ternyata saya salah menduga keadaan ekonomi dunia, maka mari kita batalkan aja IKN. Kan gampang tuh. Itu cuma tumpengan kecil aja. Nah, ya sederhana ini sebenarnya, tapi jadi makanya saya kira saya agak jujur prihatin juga kalau melihat narasi-narasi yang dimunculkan terus-terusan sekarang. Tentu saja pasti otorita ibu kota negara juga perlu memberikan justifikasi Pak Jokowi kan, karena itu kemudian menyebutkan beberapa investasi tadi. Tapi realitasnya yang ada kan sebenarnya ya kita menunjukkan tadi negara lain boro-boro berpikir tentang investasi. Buat mereka sekarang bagaimana menyelamatkan diri sendiri. Tadi Anda menyinggung soal Tony Blair. Ini kan mantan Perdana Menteri Inggris. Kita tahu di Inggris lagi ada problem orang kelaparan gitu. Jadi dia bisa diamuk juga oleh orang Inggris sendiri ketika dia sibuk mempromosikan ibu kota di Indonesia. Betul sekali. Seluruh dunia berupaya untuk melindungi diri. Karena tolong-menolong itu nggak bakal terjadi itu. Dan IMF juga menganggap bahwa nggak mungkin dia menolong 130 anggota negara yang akan antri di situ kan. Kalau sekarang udah 60 itu semester depan pasti berlangsung lebih panjang gitu. Jadi antrian di depan gerbang IMF itu dilihat oleh para investor sebagai Indonesia akan ada di situ dalam antrian. Karena itu bahkan MOU udah nggak dipeduli oleh investor yang pernah bikin MOU dengan Menteri Bahlil misalnya, dia udah lupa bahwa dia pernah datang ke Jakarta bikin MOU kan. Karena tiba-tiba negara-negara ini langsung melakukan konsolidasi di dalam gitu, di dalam dirinya sendiri itu. Dan ya negara-negara yang biasa kita pinjemin utang pun merasa kasih sinyal pada investor dari negara itu untuk jangan masuk ke Indonesia itu kan. Kan sinyal pemerintah Barat misalnya menunjukkan bahwa Indonesia ada di dalam kesulitan yang berbahaya. Jadi kalau kita beriklan berlebihan bahwa IKN itu tidak ada hubungannya dengan krisis ekonomi dunia, itu juga ngaco kan. Seolah-olah baik-baik aja lalu semua akan masuk ke Indonesia tuh sebagai investor. Nggak ada tuh. Yang adalah orang bermain saham, bukan investasi langsung, tapi quick gain. Itu yang terjadi di pasar modal sekarang, pasar keuangan di bursa saham kan. Tiba-tiba ada saham yang naik hebat, tiba-tiba hari berikutnya anjlok gitu. Semacam saham Gojek, Tokopedia kan. Yang kita tahu dipermainkan oleh media yang dikuasai oleh mereka, lalu gain terjadi, ternyata itu bodong kan, kira-kira begitu. Jadi investor itu tahu apa yang mesti dia lakukan itu, yaitu ya cari untung sebesar-besarnya terus kabur. Dan short termis ini yang biasa disebut para short termis ini yang bermain jangka pendek,
tentu dia nggak melihat potensi jangka panjang dari IKN. Nah, saya sarankan sebenarnya sekarang malah lebih baik fokus ke persoalan dalam negeri ya. Karena kemarin dalam ulang tahun Golkar dan juga waktu memberikan pengarahan ke Polri kan secara tidak langsung Pak Jokowi itu memuji sendiri soal keberhasilan kita menangani COVID. Tapi sekarang ini ada soal serius di depan mata kita. Kayak yang kita kemarin juga bahas soal kematian anak-anak balita di bawah umur 5 tahun. Ini angkanya sekarang Bung Rocky yang meninggal dunia itu 133 orang dan itu tersebar di 22 provinsi dengan terpapar itu kena penyakit itu 241 orang. Jadi angka kematiannya 55%. Ini sangat sangat serius, Bung Rocky. Saya kira itu yang harusnya diucapkan Pak Jokowi. Jadi tunda aja soal industri strategis karena berbagai macam fenomena kesehatan itu lagi bergerak di seluruh dunia tuh. Ini kan kasus yang udah ada di Afrika segala macam dan Indonesia itu tiba-tiba angkanya langsung naik tuh. Kematian 133 itu harusnya itu udah jadi semacam kedaruratan. Ya, KLB. Nah, ekstrapolasinya bisa kita bayangkan tuh. Juga ada varian baru dari COVID-19 masuk di Indonesia tuh. Itu semua akan melemahkan daya tahan kesehatan sekaligus kesulitan ekonomi. Bangsa ini akan bertambah lagi karena biaya asuransi, biaya pengobatan segala macam. Jadi mestinya Pak Jokowi terangkan di depan Golkar. Golkar kalian terlatih dalam menangani kesulitan ekonomi, keadaan sosial masyarakat, termasuk buruknya kesehatan tuh. Jadi bersama-samalah dengan kami untuk memikirkan proyek baru untuk menyehatkan rakyat Indonesia. Kalau soal IKN mungkin kita bisa tunda sama-sama. Biarkan presiden berikutnya yang putuskan. Itu ada rasa damai pada publik. Menganggap bahwa oke, Pak Jokowi peduli keadaan rakyat dan bersedia berkorban untuk meneruskan ambisi-ambisi infrastrukturnya tuh. Kan itu mestinya tuh yang terlihat. Ini cuma perlu kira-kira 2 tahun lah Pak Jokowi mengalah sedikit tuh. Tapi kalau nggak bisa mengalah ya itu sosial Anda akan jalan. Buruh siap-siap untuk kembali turun karena tekanan ekonomi akan memperbesar kesulitan hidup buruh tuh. Iya, ya. Nah, kalau saya baca ini kelihatannya walaupun ya Kementerian Kesehatan sudah menyatakan bahwa ini indikasinya jelas ini berkaitan toksik, ini artinya racun di dalam obat-obatan yang diminum oleh anak-anak itu. Tetapi yang menarik ini ternyata ada kasus juga saya baca ini di Bantul ini di Yogyakarta. Salah satu korban dari orang tua korban menyatakan bahwa anak dia ini sakit tidak karena minum obat-obatan. Jadi artinya walaupun sudah pemerintah menyimpulkan bahwa ini bersifat toksik, bukan bersifat patologis atau dari mikroorganisme yang saling menular, tetapi ada peluang potensi macam itu juga terjadi gitu loh. Ya kan, ini kasus yang masih tanda tanya tuh. Penyebab utamanya apa? Mungkin dengan gampang itu ada bagian kimia yang tersusup ke dalam sirup itu. Tapi kemudian ada hitungan lain, pasti para epidemiolog akan masukkan variabel kesehatan masyarakat secara umum kan, dan potensi infeksi pada strata tertentu tuh karena daya tahan tubuh yang tidak sempurna tuh. Dan itu akan dihitung lagi apakah gizinya memang kurang mampu untuk menangkal radikal-radikal racun ini. Itu semua harus jadi, paling tidak dia jadi kepentingan kabinet untuk alert bahwa ini ada masalah besar loh. Kenapa? Ya karena ini yang disebut bonus demografi. Kan anak-anak ini yang nanti 2045 tumbuh sebagai bonus demografi. Kalau dari sekarang dia ada cacat ginjal, itu akan berefek pada organ yang lain kan. Jadi harus ada satu satgas baru yang tugasnya mitigasi itu. Itu yang kita belum dengar dari kabinet. Pak Menteri Kesehatan tentu paham bahwa oke, kita tunggu dulu beberapa kasus supaya parameter kedaruratan itu bisa dipastikan, karena itu menyangkut ada undang-undang yang akan atur itu segala macam. Tetapi kegelisahan publik sudah berjalan mendahului statistik itu, dan Pak Presiden belum bicara tuh. Nah, ini yang kita sebut kepekaan kepala negara terhadap kondisi real rakyat Indonesia tuh, yang cemas, bukan cemas terhadap ekonomi, cemas terhadap anaknya. Kan saling curiga nanti kan. Yang kemarin juga lagi minum sirup tetangga saya tuh, diberi oleh tetangga yang lain tuh. Jadi mulai ada kecemasan yang di tingkat komunitas. Dan saya kira ini jauh lebih penting mendapatkan prioritas ketimbang kita sibuk bicara soal mendorong-dorong
KIB untuk segera mengumumkan capresnya atau bicara soal investor yang akan datang ke ibu kota baru gitu. Dan walaupun itu kita tahu semua itu hanya gimmick-gimmick saja lah. Saya nggak mau menyebutnya sebagai hoax tapi sebagai gimmick. Ya itu pentingnya kita bahas selalu di FNN bahwa kepala negara itu harus kurangi ambisi untuk meninggalkan legacy yang tangible, yang terlihat. Justru dia akan dianggap, Pak Jokowi akan dianggap bermutu kalau dia tinggalkan masyarakat yang sehat, masyarakat yang IQ-nya naik. Sampai sekarang kita masih diledek oleh internasional sebagai pemilih IQ terendah di Asia itu. Kan mestinya itu tuh yang kita inginkan tuh. Orang juga masih anggap ya Indonesia itu bagian dari 100 negara termiskin tuh. Tapi Pak Jokowi masih berupaya mengatakan, yang antri di IMF sekian. Iya, tapi kita adalah bagian dari yang nggak perlu antri pun kita udah miskin sebetulnya kan. Jadi hal-hal ini yang saya selalu katakan, Jokowi akan diingat kalau dia meninggalkan konsep, bukan meninggalkan beton-beton yang satu waktu akan berlumut dan nggak dianggap oleh milenial. Kalau konsep ditinggalkan, konsep kesehatan, konsep keadilan, konsep demokrasi, konsep kesehatan lingkungan, itu akan diingat oleh milenial. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan kita selalu mengingatkan pentingnya 0%. Ini yang harus diingat oleh politisi, 0%. Yes, thank you. Oke.